Ini guys, ada mobil Pajero tapi ditarik. Yang narik angkot lagi. Angkot depan. Oh iya, Namanya kalau lagi apes. dari tadi nggak saya salip ini, harus saya salip kalau kayak gini mah. Termasuk ini karpet nih. Karpet itu semua warga itu jadi marketing semua. Tahu, semua warga jadi ini marketingnya semua. Ada yang jadi karyawannya, ada yang jadi ini. Kemarin bantuan gerobak juga alhamdulillah. Oh, kamu udah dapat ya? Dapat. Oh, berarti ada koperasinya juga ya? Ada. Ketuanya sampean? Saya sekretaris. Sekretaris? Mantar kapan-kapan podcast. Saya baru mau beli mic. Udah berapa kali wawancara suaranya ini banget. Jauh. Nggak masuk. Masuk tapi ini kecil. Secara administratif memang kurang rapi karena keuntungan itu ya karena sebetulnya saya nggak tahu ini salah nggak Pak Win. Ini gara-gara kasus kita dulu ke itu loh Pak Win. Yang mana? Ke PT Smurfit, iya. Gimana? Gara-gara kasus itu, maksudnya saya terus terang aja kalau mau untuk masalah pajaknya itu loh. Nah, terus hubungannya apa sama PT waktu itu? Ya kan Emang ada gara-gara PT itu sekarang nggak bikin koperasi, nggak bikin sampai sekarang. Tapi dia koperasi ada. Kata dia, saya ngapain ngurusin pajak, mendingan buat pajaknya saya buat bagi buat warga gitu. Nah itu menurut Pak Win gimana itu? Saya sebetulnya jadi menggelikan di situ. Akhirnya kepikiran juga, masuk akal juga gitu loh. Daripada saya bayar pajak walaupun cuma berapa persen kali berapa ini, Ya. mendingan dibagi-bagi gitu. Tapi sebenarnya Gimana Pak Win? sebagai Cuma sharing aja, sharing. sebagai warga negara yang baik, Ya, terus ini pertama secara apa namanya, idealisme dulu. idealisme warga negara gitu Ya, kan. sebagai warga negara yang baik, kalau dalam agama kan sebagai umat yang baik, kalau di agama kan ada zakat, Ya, ya kan, ya. ada zakat, infak, sedekah. Cuman kalau infak sedekahnya kan sifatnya sunnah, kalau zakat kan memang wajib. Jadi siapapun dia, kalau emang dia udah nisab kan wajib zakat. Nah begitu juga sebenarnya dalam konteks kita bernegara ini, kita juga kewajibannya seperti itu. Mau tidak mau, ketika kita sudah mengarah ke lembaga yang profesional, lembaga bisnis ya, lembaga bisnis yang profesional, ya mau tidak mau regulasi itu harus kita penuhin. Karena pertama dari sisi benefitnya sebenarnya banyak juga. Pertama, kalau kita dapat proyek-proyek ke perusahaan-perusahaan besar, dia pasti minta NPWP. Pasti itu sekarang, nggak bisa tidak. Makanya kalau saya diskusi tentang pajak, ya mau tidak mau saya arahkan. Ya walaupun tuh langkahnya nggak harus langsung jreng gitu, mesti ya bahasa anak belajar melangkah ya sesampainya dulu lah bahasanya gitu. Cuman tetap ada arah, tetap ada tujuan ke sana gitu. Karena kan mimpi kita kan, usaha kita gede. Nah makanya gini Mas, kalau itu kan ada guyonan, kalau yang udah pada kaya raya itu kan doanya bukan ya Allah berilah saya harta yang banyak, tapi kalau guyonannya orang-orang kaya itu ya Allah berilah hamba untuk bisa zakat yang banyak. Karena apa? Karena kalau kita udah zakat banyak, berarti kan otomatis harta kita udah banyak gitu loh. Tapi kalau harta kita banyak belum tentu kita mau zakat gitu loh. Nah makanya di dunia bisnis pun
ada guyonan yang koperasi-koperasi udah besar itu guyonannya seperti itu sekarang. Pajaknya biar Ya banyak. Allah, iya. Mampukanlah saya untuk bayar pajak yang Banyak. banyak. Karena dengan pajak yang banyak logikanya keuntungan laba perusahaan juga. Berlipat-lipat ya. Iya, begitu. Logika linearnya. Tapi yang semurpit itu asetnya udah MM-an loh, walaupun nggak ada lembaganya. Ya, makanya kan, nah kalau dari kepentingan bisnis memang itu tadi Mas. Pertama, apakah kita memang misalnya di tahun, misalnya setahun atau 2 tahun ke depan, itu kita kira-kira target mitra bisnis kita itu siapa sih gitu kan. Nah, kalau saya melihat kasus Semurfit itu, saya melihatnya kayaknya tanpa kita bermitra dengan pihak luar pun Iya udah. kita bisa gitu. Nah itu sebenarnya ya mungkin dalam konteks itu bisa sih dibenarkan, tanda kutip tapi ya. Tapi sebenarnya itu tadi, kalau dalam bahasa agama ada muzaki, kalau di bahasa pajak ada wajib pajak itu. Seperti itu kalau saya mengarahkannya. Dia kan udah berdalih lagi, Pak, saya setia penasaki sebelum saya beli dulu itu udah ada pajak dulu Pak. Gitu. Nah itu beda lagi. Itu kan PPN. Iya, maksudnya Iya. dia beranggapan toh saya beli itu udah kena pajak. Iya. Gitu loh. Jadi legal dong saya beli barang, orang saya beli barangnya di luar kena pajak kok. Gitu. Ya. Tapi kalau ada orang beli di tempat saya di koperasi saya ya udah biarin aja gitu. Jadi nggak usah ada pajak juga, orang kewajiban saya ketika beli barang awal itu dipajakin ya udah. Ya, itu di satu kasus itu dia betul sudah memenuhi kewajiban pajaknya, pajak jual beli atau pajak tambahan nilai bisa masuk. Cuman ketika dia ada